Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika umum kelas 10 dengan materi pertidaksamaan rasional. Sebelumnya kita ketahui bahwa pertidaksamaan sendiri itu menggunakan ciri-cirinya itu menggunakan tanda kesamaan ya, seperti kurang dari, lebih besar, atau kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, untuk pertidaksamaan rasional sendiri itu merupakan bentuk pecahan yang pembilang dan penyebutnya mengandung variabel, atau hanya penyebutnya saja yang mengandung variabel. Bagaimana itu? Kita masuk ke bentuk umum terlebih dahulu ya. Bentuk umumnya itu ada fx per gx lebih besar sama dengan 0, atau ini bisa aja lebih kecil sama dengan 0, pokoknya menggunakan tanda kesamaan, di mana si gx ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi fx ini adalah suatu pembilang, gx ini penyebut, dan si gx ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita perhatikan contoh pertidaksamaan berikut. Manakah yang merupakan contoh dari pertidaksamaan rasional? Jika kita kembali ke yang awal, bahwa bentuk pecahan pertidaksamaan rasional itu pembilang dan penyebutnya mengandung variabel. Pembilang, penyebut ada variabelnya, atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, pembilangnya mengandung variabel, ada x kan? Sedangkan yang penyebutnya 5 ini tidak mengandung variabel. Nah, untuk pertidaksamaan rasional itu harus penyebutnya saja yang mengandung variabel atau keduanya. Kalau hanya pembilangnya saja, maka yang satu ini bukan merupakan pertidaksamaan rasional karena dia hanya pembilang saja. Nah, yang kedua, 5 dibagi 2x, 5 pembilang, dia tidak mengandung variabel. 2x ini penyebut dan dia mengandung variabel. Nah, di sini boleh kalau penyebutnya saja yang mengandung variabel, ini masih termasuk dalam pertidaksamaan rasional. Jadi ini termasuk pertidaksamaan rasional ya. Yang ketiga, 2 min x dibagi 5 lebih besar sama dengan 1. Nah, apakah ini termasuk? Tidak, karena di sini si penyebutnya tidak mengandung variabel, sehingga ini tidak termasuk. Yang keempat, 3x tambah 2 dibagi x kurang dari 2. Apakah ini termasuk? Ya, karena dia keduanya ada variabelnya ya. Di sini ada x dan x juga, sehingga nomor 4 ini termasuk dalam pertidaksamaan rasional. Yang kelima, x kuadrat dikurangi 2x tambah 1 dibagi x min 3 kurang dari 0. Apakah ini termasuk? Ya, termasuk ya, karena keduanya pembilang dan penyebut mengandung variabel. Paham sampai sini? Jadi kalian fokus di bagian penyebutnya sih. Kalau misalkan penyebutnya sudah ada variabel, biasanya dia merupakan pertidaksamaan rasional. Tapi kalian perhatikan pokoknya ya dengan teliti. Nah, dalam pertidaksamaan rasional ada beberapa cara untuk kalian dapat menyelesaikan permasalahan dalam pertidaksamaan rasional. Di sini Ibu bacakan saja ya, nanti agar kalian lebih memahaminya bisa sambil Ibu kasih contoh. Jadi yang pertama ini, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Jadi lihat di sini kan, di sini udah 0, ruas kanan 0. Nah, yang ini ruas kanannya 1. Maka nanti kalau ada soal, yang 1 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi yang sebelah kanan ini harus 0. Yang kedua, nanti kita cari titik kritis atau pembuat 0 dari pembilang yang atas, dan juga yang ketiga itu penyebut yang bawah. Jadi masing-masing kita cari titik kritisnya, di mana nanti kita akan mengetahui mana selang terbuka, mana selang tertutup, dan bahwa di penyebut ini selangnya selalu terbuka. Kemudian kita nanti membuat garis bilangan
dan juga menentukan daerah positif dan negatif dari suatu garis bilangan itu. Dan nanti kita menuliskan penyelesaiannya. Oke, agar lebih memahaminya kita langsung masuk ke contoh soal ya. Di sini ada X min 2 dibagi 2X min 6 kurang dari sama dengan 0. Yang pertama kita perhatikan ruas kanannya, apakah dia sudah 0 atau belum kan? Ternyata di sini dia sudah 0 kan ruas kanannya, maka kita langsung bisa mencari titik kritis dari pembilang dan penyebut. Titik kritis itu berarti kita nyari X ya. Kan pembilang itu X min 2. X min 2 sama dengan 0. X sama dengan berapa? 2. Awalnya negatif, pindah ruas jadi positif. Pembilang sudah ketemu, kita penyebut. Penyebutnya 2X min 6. 2X min 6. Nah, dia itu tidak sama dengan 0 ya. Karena bagian bawah ini tidak boleh 0. Berarti tulisnya tidak sama dengan 0. Tapi kita mengerjakan seperti biasa. Kita pindahkan. Dan tidak ada variabelnya 6, awal negatif jadi positif. Kemudian kita cari nilai X, X-nya 6 per 2 berarti X 3, berarti X-nya 3 ya. Berarti X-nya 3, yang penyebut itu 3, yang pembilang itu 2. Nah, selanjutnya kita titik uji atau kita pertama buat garis bilangan dulu ya. Garis bilangan. Nah, sebelah kanan itu kan lebih besar, sebelah kiri lebih kecil. Ada 2 dan 3, berarti di sini 2, kita buat bulatan 2, di sini 3. Nah, sebelumnya di langkah-langkah menyelesaikan itu ada yang namanya selang. Selang itu adalah suatu bulatan ini. Nah, jadi kalau selang terbuka itu bulatannya itu tidak kita penuhi. Jadi ada kosong seperti ini kan, masih kelihatan putih-putihnya. Sedangkan kalau selang tertutup berarti nanti bulatannya itu penuh. Jadi kita gambar seperti ini. Nah, ini namanya selang tertutup, sedangkan ini selang terbuka. Kita tentukan dulu mana selang terbuka dan selang tertutupnya ya. Bahwa kalian harus ingat bahwa penyebut itu selalu selang terbuka. Berarti dia ini akan selalu terbuka ya. Sedangkan pembilang harus memperhatikan soalnya. Soal ini kan lebih besar sama dengan. Nah, kalau ada sama dengan seperti ini, mau lebih kecil sama dengan ya, maaf, lebih kecil sama dengan. Kalau dia ada sama dengan seperti ini, mau lebih kecil atau lebih besar, tapi ada tanda sama dengannya, maka dia akan menjadi selang tertutup. Jadi ini penuh ya, bulatan penuh. Nah, jika kita sudah menentukan bulatannya, selangnya, maka kita tentukan daerah, masing-masing daerah. Mana yang positif, mana yang negatif. Ini kan dibagi menjadi 3 daerah kan, daerah 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana sih cara menentukan mana positif negatifnya? Caranya, sebenarnya untuk agar kalian paham, bisa kalian titik uji dulu. Misalkan titik ujinya daerah sini kan setelah 3 itu ada 4 kan angka terkecilnya. Misalkan X-nya sama dengan 4 kan. Nah, X4 ini kita masukkan ke dalam soal. Berarti kan X-nya ganti 4. 4 min 2 dibagi 2 dikali 4 dikurangi 6. 4 min 2 hasilnya 2. 2 kali 4, 8. 8 kurangi 6, 2 kan. Nah, keduanya positif. Positif bagi positif. Positif bagi positif hasilnya positif. Maka daerah yang ketiga ini yang paling ujung positif. Nah, yang ini juga kalian bisa cari dengan titik uji. Misalkan di sini yang dekat bisa 2,5, yang ini bisa 0 kan, lebih mudah. Tetapi agar kita mempersingkat waktu, cara yang mudahnya itu pertama, misalkan ini positif atau negatif. Kita lihat. Yang pembilang ini X-nya positif kan? Yang penyebut positif. Maka kalau keduanya positif, positif dibagi positif, hasil yang sebelah kanan ini, bagian yang ini pasti positif. Setelah sudah menentukan yang ini positif, kita
kan melompat ke daerah yang kedua ini, melompat nih. Saat melompat kan melewati angka 3. 3 ini dari 2x min 6. Nah, kan yang ini tuh pangkatnya 1 kan. Nah, ini kan pangkatnya 1. Keduanya ini dua-duanya pangkatnya 1 kan. Kalau pangkat 2 berarti kan x min 2 pangkat 2. Sedangkan kan ini nggak ditulis. Kalau nggak ditulis biasanya pangkatnya 1. Kalau pangkat 1 kita melewati angka 3 yang dari 2x min 6 yang pangkatnya 1, maka tandanya berubah. Tandanya berubah. Kalau pangkat ganjil dia melompat pasti dia berubah. Kalau pangkat 2 di sini, maka kalau dari positif tetap positif. Sedangkan di sini 1 pangkat ganjil, maka dari positif negatif. Kemudian lompat lagi ke melewati angka 2. 2 itu dari x min 2. X min 2 ini pangkatnya positif kan? Negatif, ganjil. Pangkatnya ini 1 yaitu ganjil kan. Maka dia berubah dari negatif ke positif. Jadi kalian harus ingat, kalau pangkat dari soal ini ganjil, maka tandanya berubah dari positif negatif atau negatif ke positif. Sedangkan kalau dia genap tidak berubah. Kalau positif berarti pindah tetap positif. Nah, sudah sampai sini kita udah menentukan daerah. Kita lihat apa yang diminta soal. Soal itu mintanya kurang dari sama dengan 0. Mana yang kurang dari ini berarti kita ambil daerah yang negatif. Mana daerah negatif? Yang ini kan antara 2 dan 3. Nah, kita arsir bagian sini. Maka penyelesaiannya ini yang ini, antara 2 dan 3. Nah, jadi penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaiannya atau penyelesaiannya adalah nah, karena ini dia menyatu ya, tidak pisah-pisah, atau karena dia langsung terhubung 2 dan 3, berarti X itu biasanya X-nya di tengah, lebih besar dari 2 sama dengan, nah ini kita tulis sama dengan karena di sini bulatannya penuh. Kalau di sini nanti bulatannya kosong, berarti di sini tandanya nggak menggunakan sama dengan ya. X lebih besar sama dengan 2, kan X-nya lebih besar sama dengan 2, tetapi X itu kecil dari 3. X ini kurang dari 3. X, kenapa 3 tidak ada tanda sama dengannya? Karena dia itu selangnya terbuka. Nah, sebenarnya kalau kalian latihan soal, ini menjadi soal yang sederhana ya. Jadi kalian harus teliti dalam mencari titik kritis pembilang, penyebut, selang terbuka tertutup, dan tanda positif negatif dari garis bilangan ini ya. Nah, biar lebih paham kita lanjut ke soal 2 ya. Contoh soal yang kedua. Apa hal yang harus kita perhatikan? Yaitu ruas kanan terlebih dahulu ya. Ruas kanannya harus 0. Sedangkan di soal ini ruas kanannya itu ada angka 1. Nah, lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Angka pertama kita tulis min 1, X min 4, pindahkan dari ruas kanan ke ruas kiri. Awalnya positif jadi negatif min 1. Nah, lebih besar dari 0. Sudah sampai sini, ini sudah 0 kan? Kita samakan penyebut. Nah, berarti cara menyamakannya bagaimana? X min 4 berarti 1. Kita kali silang ya. 1 dikali X min 4 dibagi X min 4 juga. Nah, ini sama saja pengerjaan dalam pengurangan pada pecahan ya. Misalkan ada 1/2 dikurangi 1. Berarti kan cara mengerjakannya 1/2 dibagi. Ini kali 2 kan? Kali 2/2. Hasilnya 1 ambil 2. Min 1 per ini tetap 2, tulis 2. Nah, ini cara mengerjakan bilangan yang sederhana pada pecahan. Sedangkan yang ini kita perhatikan ya.
Berarti kan kalau misalkan untuk menyamakan penyebut, kita kalikan bagian yang bawah. Berarti 1 dikali X min 4 dibagi X min 4. Sama seperti ini kan. Selanjutnya kita kerjakan 2X min 1 dibagi X min 4. Min kali tetap X dikali tetap min 4. X min 4. X min 4 lebih besar sama dengan 0. 2x min 1 min x min kali x min x min kali min 4 plus 4 per, bisa kita tulis langsung ya, x min 4. Yang bawah penyebut itu biasanya tidak langsung saja kita tulis jadi 1 kan, bisa lebih besar sama dengan 0. Nah kemudian kita lanjut dari sini ke sini ya. Kemudian 2x dikurangi x, yaitu hasilnya x. Min 1 ditambah 4, hasilnya positif 3 per x min 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk seperti contoh yang pertama kan. Kalau sudah seperti ini, ruas kanan sudah sama dengan 0, kita bisa mencari titik kritis. Berarti titik kritis pertama itu titik kritis apa? Pembilang ya. Titik kritis pembilang. Yaitu pembilang itu X plus 3 sama dengan 0. X-nya min 3. Yang kedua, titik kritis penyebut. Yaitu X min 4 tidak sama dengan 0. X-nya 4. Berarti ada negatif 3 dan 4. Kita buat garis bilangan seperti tadi. Nah, di sini ada negatif 3 kan lebih kecil. Negatif 3 ini lebih kecil dari 4, berarti negatif 3 dulu. Negatif 3, kemudian 4. 4 ini penyebut, maka dia ini selang tertutup ya. Selang terbuka, jadi tengahnya tidak diisi. Min 3, dia ini selang terbuka atau tertutup. Nah, lihat soalnya ini lebih besar sama dengan 0. Karena dia ada sama dengannya, maka si pembilang ini tertutup. Kita isi penuh. Kemudian kita cari mana positif negatif setiap bagian ya. Ini dibagi 3 juga bagiannya. Yang sebelah kanan tadi bagaimana caranya? Kita lihat di sini. X ini positif, berarti yang ini positif. Kalau nanti ada yang negatif, berarti yang ini negatif. Sudah menentukan ini, kita lihat seperti yang tadi. Kita melewati 4. 4 itu dari X min 4. X min 4 ini pangkat berapa? Pangkat 1 ya, tidak dituliskan pangkat 1. Berarti berubah tanda. Melewati 3. 3 ini pangkat 1, berarti berubah. Nah, berarti hasilnya positif, negatif, positif. Selanjutnya, mana daerah yang kita ambil? Lihat, soalnya itu ambil lebih besar. Kalau yang tadi lebih kecil, berarti kita ambil yang negatif. Kalau yang lebih besar, kita ambil daerah yang positif. Mana daerah positif? Nah, yang 4 ini positif sebelah sini kan? Berarti daerah yang ini. Nah, yang min 3 yang ini kan? Nah, berarti kita ambil daerah yang ini. Nah, sedangkan yang ini tidak kita ambil ya. Jadi kita ambil yang daerah yang 4 ke sana yang positif dan negatif 3 yang ke sana yang positif. Karena dari soal mintanya lebih besar sama dengan 0. Nah, maka himpunan penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaiannya adalah, nah, kalau yang ini karena dia ada sekat ya, di sini ada jarak, berarti pakai atau. Kita ambil yang bagian ini dulu. Si X ini kurang dari sama dengan negatif 3. Karena dia selang tertutup, jadi ada sama dengannya. Atau si X kan dia ke sebelah kanan, berarti lebih besar kan? Lebih besar dari 4. Karena dia selang terbuka, maka dia tidak menggunakan sama dengan. Nah, ini jawabannya.
Soal berikutnya adalah 2x tambah 6 dibagi x min 5 lebih besar dari 3 ya. Di sini tidak ada tak sama dengannya. Selanjutnya bagaimana kita mengerjakannya? Kita jawab terlebih dahulu. Seperti pada soal sebelumnya, kita perhatikan ruas kanan. Ruas kanan itu harus 0 karena di sini ada 3, berarti kita pindahkan ya. Seperti soal sebelumnya, kita pindahkan 3 pindah ke kiri jadi negatif 3 lebih besar dari 0. Samakan penyebutnya x min 5 min 3 kali yang ini x min 5 per x min 5 besar 0. Selanjutnya 2x plus 6 x min 5 min kali 3, ini kan kita kali 3 kali x 3x masih kurung ya, 3 kali min 5 min 15 per x min 5 lebih besar dari 0. Oke, kita lanjutkan ke sini ya. 2x tambah 6 dibagi x min 5 min kali 3x min 3x min kali min 15 plus 15 per x min 5. Oke, ini salah ya, lebih besar 0. Nah 2x min 3x berarti min 1 ya, min 1x kita tidak tulis satunya, min x 6 tambah 15 plus 2 1 per x min 5. X min 5 besar dari 0. Sudah sampai sini langsung kita cari titik kritisnya ya. Titik kritis pembilang. Titik kritis pembilang. Min x tambah 21 sama dengan 0, min x sama dengan min 21. 21 x nya berarti sama dengan 21 ya. Kan min 21 dibagi min 1 jadi positif 21. Kemudian titik kritis penyebut yaitu x min 5 sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 berarti x 5. Nah berarti ada 21 dan ada 5 ya. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Berarti angka 5 di sini 5, di sini 2 1. Penyebut itu berarti selang terbuka, berarti tidak penuh. Nah, di sini tidak ada sama dengannya. Ini 5 ya. Berarti si 21 ini juga selang terbuka. Nah, selanjutnya kita tentukan positif bagian setiap daerahnya ya, tandanya. Nah, kita perhatikan di sini yang terakhir. Ini x-nya negatif, yang ini positif. Negatif per positif jadi negatif, berarti yang ini negatif ya. Nah, sudah tentukan ini seperti biasa, kita lewatin 21, yaitu negatif x tambah 21. Berapa pangkatnya? Dia pangkat 1, berarti berubah tanda. Nah, sekarang lewati 5, x min 5, pangkatnya 1 berarti berubah tanda. Berarti negatif, positif, negatif. Ada 3 bagian. Kemudian, apa yang daerah yang kita ambil? Karena dia lebih besar, berarti kita ambil yang daerah positif ya, yang ini. Nah, maka himpunan penyelesaiannya HP ya adalah X lebih besar. Oh, tidak pakai sama dengan ya. Karena dia selang terbuka. 5 lebih kecil dari 2 1. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya di sini kita masuk masih pertidaksamaan rasional. Contohnya itu ada x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 per x plus 4 kurang dari 0. Kita jawab. Karena dia sudah
0 ruas kanan, berarti kita langsung mencari titik kritis. Nah, namun karena di sini masih ada kuadrat, fungsi persamaan kuadrat, nah berarti kita faktorkan terlebih dahulu ya. Berarti faktorkan terlebih dahulu. Berapa sih faktor dari x kuadrat min 5x tambah 6? X kuadrat min 5x tambah 6. Kalian sudah pernah belajar ya di waktu SMP. Nah, Ibu ingatkan lagi cara mudahnya. Karena di sini sudah depannya sudah 1, mudahnya itu di sini 6. Kita tulis 6 di sini di atas. Di bawah ini negatif 5 ya, yang ada x ini negatif 5, yang tengah-tengah. Nah, angka berapa yang kalian jika kalikan hasilnya 6 dijumlahkan hasilnya negatif 5? Kalian pikirkan. Nah, hasilnya itu adalah negatif 3, negatif 2. Kalau misalkan dikalikan negatif 3 kali negatif 2 hasilnya 6, positif. Sedangkan jika dijumlahkan negatif 3 tambah negatif 2 hasilnya negatif 5. Maka faktornya itu X. Kita tulis X dulu. X min 3, X min 2. Nah, ini faktornya. Baru kita langsung tulis ulang lagi ya dengan faktornya. Berarti hasilnya itu kan X kuadrat min 5X tambah 6 kurang dari 0, X plus 4. Faktornya itu X min 3, X min 2, X plus 4. Oke. Kurang dari 0. Nah, jika sudah sampai sini, X-nya sudah pangkat 1 ya, semuanya sudah pangkat 1. Bisa kita selesaikan. Cari titik kritis sama seperti tadi. Titik kritis pembilang dulu ya. Pembilang. Nah, di sini ada 2, X min 3 dan X min 2. Pertama kita cari X min 3. X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Yang kedua, X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Sudah sampai sini kita cari titik kritis penyebut. Titik kritis penyebutnya itu X plus 4 ya. X plus 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 4. Nah, sudah kan? Kita punya 3 angka, berarti kita masuk ke garis bilangan ya. Berarti nanti ada 3 angka yang kita masukkan. Yang terkecil dulu negatif 4, berarti di sini negatif 4, kemudian 2 dan 3. Kita tentukan mana ya selang terbuka dan selang tertutup. Karena min 4 ini penyebut, maka penyebut itu selalu terbuka. Dan karena di sini tandanya tidak ada sama dengannya, berarti semuanya terbuka. Kalau di sini nanti ada sama dengan, berarti yang 2 dan 3 ini tertutup ya selangnya. Maka dia penuh. Karena dia tidak ada, berarti dia terbuka, tidak diisi. Sekarang kita mencari tanda di setiap bagian. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 bagian. Biasa kita mulai dari yang ujung paling kanan dulu. Kita lihat di sini X-nya positif. Ini positif, positif kali positif, positif. Bawahnya positif ya. Ini kan positif kali positif per positif. Positif per positif. Jadi positif ya, hasilnya positif. Jika sudah menentukan, berarti kita mudah ya untuk menentukan yang selanjutnya. Ke sini 3. X min 3 pangkatnya 1. Semuanya pangkatnya 1, maka tandanya selalu berubah. Positif, negatif, ini positif, ini negatif. Nah, seperti ini ya. Karena semuanya pangkat 1, maka tandanya selang-seling. Positif, negatif, positif, negatif. Seperti itu. Sudah sampai sini. Kita lihat dalam soal itu yang diminta kurang dari 0. Berarti yang diambil itu yang negatif, yang negatif ya. Nih yang ini sama yang ini 2 dan yang 2 dengan 3. Nah, maka kita jawab. Jadi penyelesaiannya itu
adalah yang ini dulu ya. Kan dia kurang ya, karena ke arah kiri, berarti dia tuh X-nya kurang dari negatif 4, tidak pakai sama dengan ya, karena dia selang terbuka. Kemudian dan atau jangan dan ya, atau si X, nah ini kan nyatu ya, lebih besar dari 2, lebih kecil dari si 3. Nah ini jawabannya, ada X kurang dari min 4, atau si X lebih besar dari 2, X kurang dari 3. Seperti itu ya.